السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأزواجه وأهل بيته الكرام، وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين، وإلى المصنفين المخلصين، ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير، وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية، وسلسلة رجال الطريقة القادرية، وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية، وسلسلة رجال الطريقة العلوية، وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري، والشيخ نزار حلبي، والشيخ محمد هاشم أشعري، والشيخ عبد الوهاب حسب الله، الشيخ بصري شنسوري، والشيخ عبد العزيز مشهور، والشيخ عبد المهيمن نور، وسائر مشايخنا وأساتذتنا، ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب وشارحه، وإلى أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا، بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات، وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية، وبنية التوفيق والتيسير، وبنية قضاء جميع الحاجات والديون، وبنية الشفاء والنصر على الأعداء، وقبول الدعاء، ونيل كل سول، ورؤية الرسول، وشفاعة الرسول، ومرافقة الرسول في الآخرة، ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته، آمين. Sebagaimana yang telah kami umumkan kemarin bahwa untuk hari Kamis pagi kita akan mengkaji kitab Wasaya Al-Imam Abi Hanifah, wasiat-wasiat Imam Abu Hanifah. Kemudian hari Jumat insya Allah kita akan membahas buku karangan Ustadz kita, Ustadz Muhyiddin, penyelewengan terhadap kitab-kitab para ulama ahli sunnati wal jamaah. Kurang sedikit insya Allah tidak lama lagi akan khatam. Kemudian hari Sabtu kita akan mengkaji kitab Bahjatun Nazar, bab aqidah. Ya, ini juga tidak lama lagi akan khatam. Insya Allah kalau Bahjatun Nazar bab aqidah sudah selesai, kemudian penyelewengan terhadap kitab-kitab para ulama ahli sunnati wal jamaah selesai, nanti akan kita kembalikan ke jadwal semula Safinatun Najah. Untuk sementara waktu kita kaji pada hari Senin, Selasa, Rabu.
Tapi nanti kalau penyelewengan terhadap kitab-kitab para ulama ahli sunnah sudah selesai kita bahas, Bahjatun Nazar sudah selesai kita bahas, maka kajian kitab Safinatun Najah akan ditambah 2 hari. Tinggal nanti mungkin kalau Bahjatun Nazar selesai, kitab penyelewengan itu sudah selesai, maka tinggal 2 kitab ya yang akan kita insya Allah tuntaskan kajiannya dan pembahasannya. Dan semuanya akan kita adakan di pagi hari jam 5:15. Kita telah sampai pada halaman 145, syarah kitab Wasaya al-Imam Abi Hanifah halaman 145. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi amin. Wal wajhu tsani anna kalam al-imam mahmulun 'ala al-akmali wal ahsani. Lal hurmati wa 'adamil jawazi. فيكون حينئذ هذا الكلام كما ورد في الحديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. Makna yang kedua dari perkataan Al-Imam Abu Hanifah, wala tathiqanna bi suhbati ahadin hatta tamtahinahu. Dan janganlah engkau berteman dengan seseorang sehingga engkau mengujinya atau sehingga engkau mengetahui betul karakternya, mengetahui betul sifatnya, mengetahui betul keadaannya. Ini sudah kita jelaskan dengan makna yang pertama pada halaman 145 ini. Pensyarah kitab ini Syekh Jamil Halim mengatakan wal wajhu tsani, dan makna yang kedua dari perkataan Al-Imam Abu Hanifah itu anna kalamal imami, bahwa nasihat Imam Abu Hanifah yang saya baca tadi mahmulun 'alal akmali wal ahsani. Mahmulun 'alal akmali wal ahsani. Bisa dipahami bahwa yang beliau maksud adalah dalam arti paling sempurna dan paling baik. Lal hurmati, bukan dalam arti keharaman, wa adamil jawazi, dan ketidakbolehan. Ya, maksudnya beliau ingin menyampaikan kepada kita bahwa bukan berarti kita tidak boleh berteman dengan siapapun. Ya, bukan berarti kita tidak boleh bersahabat dengan siapapun. Tetapi yang paling baik untuk dijadikan teman, yang paling baik untuk dijadikan sahabat bagi kita adalah orang-orang tertentu yang digariskan oleh syariat. Fayakunu hina idzin hadzal kalamu, maka saat itu pembicaraan ini atau nasihat ini itu adalah kama warada fil hadits, sebagaimana disebutkan di dalam hadis. La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. La tusahib illa mu'minan. Janganlah hadis ini seakan-akan menyatakan begini. Janganlah bersahabat kecuali dengan orang mukmin. Ya. Kalau kita bersahabat dengan orang kafir, boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Apa tidak melanggar hadis ini? Tidak. Karena yang dimaksud hadis ini adalah apa? La tusahib illa mu'minan. Yang paling sempurna untuk engkau jadikan teman adalah seorang mukmin. Jadi hadis ini jangan diartikan jangan berteman kecuali dengan seorang mukmin. Ya. Hadis ini jangan diartikan jangan berteman kecuali dengan seorang mukmin, tetapi artikan sebagaimana dipahami oleh para ulama, la tusahib illa mu'minan. Artinya adalah yang paling sempurna untuk engkau jadikan sahabat adalah seorang mukmin. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Seakan-akan hadis ini menyatakan apa? Wala ya'kul ta'amaka illa taqi, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ya,
Para ulama tidak memahami seperti itu. Tetapi yang dipahami oleh para ulama, wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan yang paling sempurna untuk engkau beri makan, yang paling sempurna untuk memakan makananmu adalah orang yang bertakwa. Fakama la yufhamu minal hadithi tahrimu suhbati ghairil mu'min. Sebagaimana tidak dipahami, kata pensyarah kitab ini, Syekh Jamil. Fakama la yufhamu, sebagaimana tidak dipahami, minal hadithi, dari hadith. Tahrimu suhbati ghairil mu'min, pengharaman untuk berteman dengan selain orang mukmin. Jadi boleh bagi kita ya, boleh, tidak haram berteman dengan non muslim. Ya, apalagi kalau kita memiliki karakter yang kuat ya, dengan niat untuk menarik pertama-tama ya, menarik simpati non muslim yang menjadi teman kita. Pertama kita ingin menarik simpatinya, tetapi langkah selanjutnya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa mengislamkan dia, menjadikan dia masuk ke dalam agama Islam. Ini adalah tujuan yang terpuji. Ya, jika kita memang betul-betul memiliki karakter yang kuat, bisa mempengaruhi orang lain. Kalau kita merasa diri kita tidak memiliki karakter yang kuat, kita biasanya terpengaruh dengan orang lain, maka sebaiknya yang kita jadikan teman adalah orang-orang mukmin, ya, agar kita tidak terpengaruh dengan pemikiran, akidah, ajaran orang-orang di luar agama kita. Tetapi pada prinsipnya, secara umum berteman dengan non mukmin itu boleh. Tetapi yang paling sempurna untuk kita jadikan teman, yang paling baik untuk kita jadikan teman adalah orang-orang yang seagama dengan kita, lebih-lebih orang-orang yang tidak hanya seagama, tetapi mereka adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang soleh. Inilah yang paling sempurna, paling baik untuk kita jadikan teman. Wa innamal ahsanu wal aula wal akmalu. Melainkan yang paling baik, wal aula, yang paling utama, wal akmalu, dan yang paling sempurna, antu sahibal mu'minas sholihah. Engkau berteman dengan seorang mukmin yang soleh. Kadzalika, begitu juga yuhmalu kalamul imami, begitu juga perkataan atau nasihat Imam Abu Hanifah yang sudah kita bahas sebelumnya. Yuhmalu, dipahami alal ikhtibari qabla al-ikhtiyar. Alal ikhtibari qabla al-ikhtiyar. Jadi untuk kita uji dulu orang itu qabla al-ikhtiyar, sebelum kita pilih jadi teman. Kita uji dulu ya kesolihannya, soleh, betul-betul soleh apa tidak, betul-betul orang yang baik apa tidak, sebelum kita menjadikan dia sahabat kita, ya, sebelum kita menjadikan dia bestie kita, teman kita, kawan akrab kita, maka kita uji dulu. Fakhtabir wa tahaqqaq wasal qabla al-iqdami ala ikhtiyari as-sadiqi. Fakhtabir, maka ujilah, wa tahaqqaq, dan telitilah, wasal, dan tanyakanlah, qabla al-iqdami, sebelum maju, ala ikhtiyari as-sadiqi, untuk memilih seorang teman. Fa innaka in ajadta, sesungguhnya engkau jika in ajadta fi ikhtiyarika, jika engkau bagus di dalam memilih, jika engkau bagus di dalam pilihanmu, takunu takhadta li nafsika, maka engkau berarti telah mengambil li nafsika, untuk dirimu, kanzan, harta simpanan, kanzan, harta simpanan. Wa illa faqad takunu aqibatuka wakhimah. Jika engkau salah di dalam memilih, maka bisa jadi faqad takunu, maka bisa jadi aqibatuka wakhimah, masa depanmu buruk, ya, masa depanmu menjadi buruk. Fakhtiyarus suhbati sayfun dzu haddaini. Maka memilih teman itu adalah sebuah pedang, dzu haddaini, yang memiliki dua ketajaman atau dua sisi, ya, sisi baik dan sisi buruk.
Kalau kita benar di dalam memilih teman, maka teman ini menjadi harta simpanan, ya, menjadi harta karun bagi kita. Jika kita salah di dalam memilih teman, maka siap-siaplah menghadapi masa depan yang suram. Karena teman yang baik itu akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Teman yang buruk akan menjerumuskan kita kepada keburukan-keburukan. Sebelumnya kita sudah menyampaikan ada sebuah makalah dari orang-orang Arab, as-sahibu sahib. As-sahibu sahib. Seorang teman itu sahib, bisa menarik kepada kebaikan, bisa menarik kepada keburukan. Di dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili." Seseorang itu tergantung perilaku temannya. Seseorang itu tergantung perilaku temannya. Jadi berhati-hatilah kita di dalam memilih teman. Fanzur ahadukum man yukhalil. Maka telitilah dengan siapa kalian berteman. Fakam min insanin kana 'alal khairi was-sidqi wal amanati wa husnil khuluqi wa mulazamati syari'ati. Fakam min insanin, betapa banyak orang, kana 'alal khairi, yang berada dalam kebaikan, was-sidqi, dia adalah orang yang jujur, wal amanati, dia memiliki amanah, wa husnil khuluqi, dia adalah orang yang berakhlak baik, wa mulazamati syari'ati, dia adalah orang yang selalu menetapi syariat, melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang diharamkan. Akan tetapi thumma taghayyara, kemudian berubah haluhu, keadaannya, minal hasani ila sayyi'i, dari baik menjadi buruk, minat thayyibi ilal khabithi, dari baik menjadi buruk, ya sama artinya. Wa minas shalihi ila talihi, dari soleh menjadi orang yang talih, menjadi orang yang tidak soleh, bisa babi jadi sesuai dikarenakan teman yang buruk. Was-sahibil khabithi, disebabkan teman yang buruk, ya. Jadi begini ya, bahasa Arab itu kadang menyebutkan beberapa kosakata yang artinya sama dengan tujuan untuk penegasan, untuk penguatan makna. Was-sadiqil fajiri, disebabkan karena teman yang pelaku maksiat, pelaku dosa besar. Wal khalilil jahuli, disebabkan karena teman yang bodoh. Fabadala an yajurrahum ilal khairi, maka alih-alih menarik mereka, ya, menarik orang-orang itu kepada kebaikan, jarruhu ila syarri, tetapi kenyataannya malah menarik mereka kepada keburukan. Fabhath an sadiqin, maka carilah teman yadulluka ala ma yanfa'uka, yang menunjukkan engkau kepada hal-hal yang bermanfaat untukmu, wa yarfa'uka fid dunya wal akhirah, dan bisa menaikkan derajatmu baik di dunia maupun di akhirat. Wa hafidh ala suhbatihi, dan jagalah pertemanannya. Kalau kita sudah menemukan teman yang baik, yang bertakwa, yang soleh, yang semangat untuk ngaji, semangat untuk mengajarkan apa yang sudah dikaji, selalu mengajak kita kepada kebaikan, hafidh ala suhbatihi, maka jagalah pertemanannya. Lau badalta fi dzalika kulla amwalika, walaupun engkau membelanjakan dalam tujuan itu, dalam tujuan menjaga pertemanan dengan teman yang baik itu, kulla amwalika, seluruh hartamu. Sampai-sampai kita dinasihati oleh pensyarah kitab ini, kalau kita sudah menemukan teman yang baik, teman yang selalu mengajak kita kepada kebaikan, jagalah pertemanan dengan teman yang seperti itu, walaupun engkau menghabiskan seluruh hartamu. Wahdhar min aktsarin nasil yauma, dan waspadalah terhadap sebagian besar manusia pada zaman sekarang, id musahabatuhum, karena berteman dengan mereka fil ghalibi, pada umumnya, khasaratun wa nadamatun. Khasaratun adalah sebuah kerugian, wa nadamatun, dan juga adalah sebuah penyesalan. Jadi kita memang harus hati-hati di dalam memilih teman. Ya, kalau ada seseorang yang rajin belajar ilmu agama kepada guru yang terpercaya, guru yang memiliki sanad keilmuan, kemudian dia juga sangat getol, sangat giat sekali di dalam menyebarluaskan, mengajarkan, menularkan apa yang dia kaji dari guru yang terpercaya itu kepada masyarakat luas. Kemudian dia juga adalah orang yang melakukan apa yang dia kaji, dia belajar apa lalu langsung dipraktekkan
Nah, ini orang yang seperti ini layak untuk kita jadikan teman. Ya, layak untuk kita jadikan sahabat. Jangan lepaskan dia. Jaga pertemanan dengan teman yang seperti ini. Di dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mungkin sudah hafal, Al-akhillau yawma idzim ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Para teman, al-akhillau, para teman, para sahabat, ya, orang-orang yang saling berteman di dunia. Pada hari kiamat kelak, mereka akan saling memusuhi satu sama lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang-orang yang saling berteman karena dasar takwa. Jadi kalau pertemanan kita di dunia didasarkan pada ketakwaan, maka orang-orang yang kita jadikan teman atas dasar takwa ini juga akan menjadi teman yang menolong kita pada hari kiamat. Mereka akan tetap memberikan manfaat bagi kita pada kehidupan akhirat. Pada saat terjadi huru-hara hari kiamat yang luar biasa dahsyatnya, yang digambarkan di dalam beberapa ayat Al-Quran sebagai kejadian-kejadian yang luar biasa, huru-hara yang dahsyat. Pada saat itu, orang-orang yang saling berteman di dunia atas dasar takwa, maka mereka akan saling memberikan manfaat, saling menolong satu sama lain. Ya. Berbeda halnya dengan orang-orang yang saling berteman di dunia, bukan atas dasar takwa, tetapi atas dasar hal-hal yang sifatnya duniawi, atas dasar harta, atas dasar pangkat, atas dasar jabatan, tidak atas dasar takwa, maka pada huru-hara yang terjadi di hari kiamat yang dahsyat itu, mereka akan menjadi musuh satu sama lain. Mereka akan menyalahkan satu sama lain. Saya ditimpa hal yang menimpaku pada hari ini, pada hari kiamat ini karena gara-gara kamu. Saling menyalahkan satu sama lain. Kenapa? Karena pertemanan mereka selama hidup di dunia tidak didasarkan pada ketakwaan, tetapi didasarkan pada hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah, ini yang harus kita camkan, ini harus kita praktekkan betul ya, karena teman yang baik insya Allah akan menjadikan kita baik. Teman yang buruk biasanya akan menjerumuskan kita kepada keburukan. Wal'iyadzubillahi ta'ala. Di antara ciri-ciri pertemanan atas dasar takwa, atau bisa diungkapkan dengan ungkapan lain, di antara ciri pertemanan lillahi ta'ala, ya, karena Allah, bukan karena yang lain. Di antaranya adalah cirinya, ya, ciri pertemanan yang seperti ini, ciri persahabatan yang seperti ini. Jika teman kita berbuat baik, maka kita akan terus mendorongnya melakukan kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan, dan kita akan terus memberikan semangat kepada dia untuk menambah kebaikan. Begitu juga kalau kita melakukan kebaikan, maka sahabat kita yang persahabatannya dengan kita didasarkan pada takwa lillahi ta'ala, maka dia akan terus mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Kalau satu sama lain atau satu di antara keduanya melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, maka yang lain akan menegurnya. Ya. Sahabat yang persahabatannya didasarkan pada takwa ini lillahi ta'ala, maka dia akan menegurnya ya, dengan cara-cara yang hikmah, dengan teguran-teguran yang sekiranya bisa diterima oleh sahabatnya. Dan yang ditegur karena persahabatan yang dilakukan ini adalah atas dasar takwa, ya, illal muttaqin dalam ayat tadi, atas dasar takwa, lillah, bukan karena yang lain, tapi karena Allah, maka dia juga akan dengan sukarela meninggalkan kemaksiatan yang dia lakukan dan menerima teguran dari sahabatnya. Inilah ciri persahabatan, ciri pertemanan yang didasarkan pada ketakwaan. Jadi kita semestinya harus berterima kasih. Kalau kita salah kemudian ditegur, kalau kita salah kemudian diingatkan oleh teman kita, itu semestinya kita harus berterima kasih kepada teman yang mengingatkan kita. Kita bikin status salah, ya.
penulisan ayatnya salah, penulisan hadisnya salah, pemaknaannya salah, atau kontennya salah secara umum. Kontennya salah secara umum. Saya sering menegur teman-teman ya. Ada beberapa orang yang salah di dalam memahami apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, lalu dia jadikan sebagai sebuah tulisan di Facebook, tetapi salah. Ya, itu tulisan itu bersumber dari kesalahpahaman dia, kegagalpahaman dia terhadap apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Ya, pada akhirnya menulis tulisan-tulisan yang tidak benar, ya, menulis tulisan-tulisan yang menyalahi syariat, maka saya jabri, ya, saya jabri, saya ingatkan. Saya ingin kebaikan, saya menginginkan kebaikan pada diri dia. Ya, kalau saya acuh tak acuh membiarkan dia salah, ya itu artinya saya tidak mempedulikan dia. Karena saya mencintai dia, karena saya sayang yang bersangkutan, karena saya cinta kebaikan untuk dia, maka saya harus mengingatkannya. Baik, ada pertanyaan, kita sudah punya teman baik soleh, tapi ternyata dia nipu. Ya berarti bukan soleh. Bagaimana dengan baik-baik, tapi tidak diselesaikan? Apa ini? Akhirnya jadi musuh dan memutuskan hubungan kita. Padahal tidak boleh memutuskan hubungan silaturahim. Bagaimana hubungan jadi putus? Ya, berarti orang kalau sudah berani menipu itu ya bukan orang baik ya, bukan orang soleh. Kelihatannya soleh, tapi ternyata dia bukan orang soleh. Kelihatannya baik, tapi ternyata dia bukan orang baik. Jadi orang yang belajar, punya semangat, belajar di majelis-majelis ilmu saja, kadang eh, beberapa di antara mereka adalah orang-orang yang tidak baik, ya, tetapi mereka berproses menjadi orang yang baik. Ya. Orang itu kalau masih mau belajar di majelis-majelis ilmu, kalau dia bukan orang yang baik, maka kita bisa menyimpulkan orang-orang tersebut berproses menjadi orang yang baik. Orang-orang tersebut berproses menjadi orang-orang yang baik. Karena mereka masih punya semangat di dalam mencari ilmu agama, menambah wawasan keilmuan. Jadi kalau ada sebagian orang yang hadir di majelis ilmu itu yang tidak baik, apalagi orang-orang yang jauh dari ilmu. Apalagi orang-orang yang jauh dari ilmu. Jadi paling tidak orang yang masih aktif dan rajin serta giat getol menambah wawasan keilmuan di majelis-majelis ilmu agama dari guru yang benar, dari guru yang terpercaya, kalaupun mereka tidak baik, insya Allah mereka akan berproses menjadi baik. Berproses, ya. Karena orang itu kan macam-macam. Tidak semua orang sama dengan kita. Ya itu makanya Syekh Jamil Halim tadi ada pertanyaan tadi ya, saya baca. Makanya Syekh Jamil Halim memberikan nasihat kepada kita, eh, memberikan penjelasan terkait dengan nasihat Imam Abu Hanifah, wala tathiqanna bi suhbati ahadin hatta tamtahinahu. Jadi kita memang harus melakukan seleksi terhadap orang-orang yang akan kita jadikan teman. Kita harus melakukan pengujian, ya. Kita harus ekstra hati-hati di dalam memilih teman. Karena teman itu dia akan masuk rumah kita, dia akan sering berkomunikasi dengan kita, dia mungkin akan berinteraksi dengan keluarga kita. Jadi kalau kita memilih teman yang salah, tidak hanya mempengaruhi kita, menjerumuskan kita di dalam keburukan, ya, ke dalam jurang kebinasaan, tetapi teman yang kita salah di dalam memilihnya ini juga akan menjerumuskan keluarga kita kepada keburukan. Mengujinya dengan cara apa? Apa tadi sebentar ya, saya baca lagi. Banyak uang-uang kita ditipu teman sahabat, dari tagih tapi malah marah. Kita tidak ikhlas, apa itu akan mengurangi dosa dia, pahala kita, atau gimana cara menagih? Jadi begini,
Mengujinya dengan cara gimana, Kiai? Ya, mengujinya itu ketika kita berinteraksi dengan dia, ya, tekniknya bagaimana? Menguji orang-orang yang akan kita jadikan teman. Ya, kita kan berinteraksi dengan dia. Kita ajak ngaji misalkan, dia mau. Dia memahami eh, apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Kemudian kita lihat dia, ya kita teliti dia sholatnya rajin misalkan. Kemudian kalau puasa juga, puasa Ramadan dia tidak meninggalkan. Paling tidak dia melakukan kewajiban, meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Kemudian dari ucapan-ucapannya itu, ya masing-masing kita punya teknik yang berbeda-beda ya. Berdasarkan pengalaman kita masing-masing, kita akan mengetahui, oh ini orang, ya awalnya kan hanya yang terlihat, tampaknya baik. Ya kita jadikan teman, tapi jangan semua apa yang ada pada kita, kita berikan kepada dia. Ya, dia hutang 100 juta kita kasih gitu ya, padahal kita baru kenal. Ya, belum kita uji, artinya belum kita ketahui perilakunya sehari-hari seperti apa. Ya, cara mengujinya ya kita tanyakan kepada orang-orang di sekitarnya. Sama dengan apabila kita cari mantu ya, cari menantu. Kalau kita cari menantu, mau besanan, cari calon suami untuk anak kita misalkan. Atau kita sendiri mencari calon istri, calon suami, calon pasangan hidup. Maka apa yang kita lakukan? Ya, pasangan hidup itu kan teman kita, ya. Di samping dia adalah pasangan hidup kita, dia akan menjadi sahabat kita sampai kita meninggal kalau bisa. Nah, apa yang kita lakukan? Ya, kita tanyakan kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya, kepada tetangga-tetangganya. Orang ini biasanya perilakunya seperti apa? Itu cara kita menguji dia. Kemudian eh, 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, tampak baik, orang itu tampak baik, jangan langsung menyimpulkan orang ini pasti baik. Ya. Jangan langsung menyimpulkan orang ini pasti baik. Kemudian kita berikan semua apa yang ada pada kita kepadanya. Dia hutang, kita hutangi. 100 juta misalkan. Wah ini bestie saya ini. Padahal baru kenal 1 bulan. Ini kan sembrono ya, gegabah. Pertemanan yang seperti itu, baru kenal kemudian menyerahkan semua apa yang ada pada kita kepadanya, kemudian kita percaya penuh kepadanya, padahal baru kenal 1 bulan, itu adalah perbuatan yang gegabah. Ya kalau dia hutang 100 juta, kita hutangi kalau kita punya ya 5 juta. Kita coba dulu misalkan. Ya, seperti itu, cara-cara pengujiannya adalah seperti itu. Baik, kalau dia 5 juta itu bisa, jadi kalau menghutangi itu kan ya, hutang menghutang itu adalah akad kepercayaan ya. Akad kepercayaan. Di dalam kitab Mukhtasar, di dalam kitab Sulamut Taufik atau Mukhtasar Sulamut Taufik, di antara maksiat adalah tidak membayar hutang, ya, menunda bayar hutang, padahal sudah jatuh tempo dan sudah ditagih oleh yang menghutangi, dan dia mampu untuk membayar, tetapi dia tunda pembayarannya. Ini adalah salah satu dosa besar. Ya. Kalau dia mampu, lalu dia menunda. Kalau dia tidak mampu, ya beda lagi, hukumnya beda. Betul-betul tidak mampu, tidak berdosa. Dan di antara maksiat juga adalah apa? Menagih orang yang dihutangi, kemudian sampai me, menagih dengan cara yang tidak layak ya, tidak semestinya. Kemudian sampai diikuti terus kemanapun dia pergi diikuti. Padahal dia tahu, yang menghutang ini tahu bahwa yang berhutang ini tidak mampu untuk bayar. Ini juga maksiat. Ini juga adalah maksiat. Jadi memang akad kepercayaan. Menghutangi itu adalah akad kepercayaan. Demikian, insya Allah besok hari Jumat di jam yang sama, jam 5.15, kita akan kembali ngaji ilmu agama. Yang akan kita bahas besok adalah penyelewengan terhadap buku-buku para ulama ahli sunnati wal jamaah. Dan hari Sabtu kita akan
mengkaji kitab Bahjatun Nazar. Ya, melanjutkan apa yang sudah kita mulai beberapa waktu yang lalu pada siang hari Sabtu, karena kalau siang ada berbagai kesibukan maka kita pindahkan jadwal kajiannya ke pagi semua ya, jam 5.15 pada subuh. Mudah-mudahan kita istiqomah. Barakallahu fikum. Nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Amin.